Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari Rabu 15 Juli 2020 secara daring melalui YouTube GPIB Sangkakala. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Saudara-saudara, mari berdiri, kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernapas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami semua menyatukan hati untuk memohon ampunan Tuhan atas dosa yang kami perbuat, sengaja dan tidak sengaja. Dan kami mohon suci dan kuduskanlah kehidupan kami, agar kami layak menerima kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi berkat hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar menguatkan setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mazmur berbalasan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, Untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah kuminta kepada Tuhan, Itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, Maka sekarang tegaklah kepalaku. mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat, mari menyanyi dari PKJ 219 1 sampai 2.
saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, untuk mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga untuk membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab 1 Korintus 8 ayat 1-13, yang menyatakan, tentang persembahan berhala, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara dan
hati nurani mereka yang lemah. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Rabu 15 Juli, minggu ke-6 sesudah Pentakosta, bacaannya tadi dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Judul khotbahnya sesuai dengan Sabda Guna Krida adalah sikap umat di tengah keanekaragaman. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kepelbagaian kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat Indonesia, kita terdiri dari berbagai suku yang ada, juga terdiri dari berbagai agama, atau bahkan juga terdiri dari perbedaan-perbedaan status sosial, status ekonomi, atau perbedaan-perbedaan yang lain. Saudara-saudara, seringkali perbedaan-perbedaan itu dipertentangkan atau bahkan juga terjadi konflik atau kontradiktif. Misalnya saja ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang berpuasa, lalu kemudian kita sebagai orang Kristen tidak berpuasa, terkadang di situ timbul satu pertentangan ataupun juga timbul satu perdebatan. Misalnya ketika mereka berpuasa, kita tidak berpuasa, lalu kemudian kita makan di depan mereka, orang mengatakan kita tidak menghormati mereka yang berpuasa. Atau ada pandangan lain yang mengatakan mereka berpuasa, kita tidak berpuasa, kita makan, lalu orang akan bilang harusnya mereka dong yang tidak berpuasa itu yang menghormati kita. Atau bahkan juga ada pandangan-pandangan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, wujud kebebasan kita atau khususnya orang Kristen di tengah-tengah situasi atas kepelbagaian dan perbedaan itu harus menciptakan satu relasi atau hubungan, sikap hidup, toleransi yang baik dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita ini di sini juga ada sedikit menyinggung bagaimana sikap umat Kristen di Korintus pada saat itu di tengah-tengah keanekaragaman, di tengah-tengah kepelbagaian yang ada di sana. Kita tahu Rasul Paulus dalam pekabaran Injilnya dia begitu giat, dia begitu bersemangat, termasuk saat dia sampai di Korintus dan berkenalan dengan Aquila dan Priscilla. Dan menurut Kisah Para Rasul 18, Paulus tinggal dan melayani di Korintus selama 1,5 tahun. Banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang kemudian dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus.
Maka terbentuklah sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi yang dulunya menyembah berhala. Dan jemaat itu bertumbuh, saudara-saudara, di lingkungan kota Yunani kuno. Di kota kuno Yunani yang pada masa itu terkenal sebagai kota intelek, kaya secara materi, namun juga dikenal sebagai kota yang bejat secara moral. Paulus mendengar kabar di sana, saudara-saudara, permasalahan dan pergumulan jemaat di Korintus pada waktu itu ketika dia melayani di Efesus. Dan inilah yang kemudian mendorong Rasul Paulus untuk segera menulis suratnya, sekaligus dia mau memberikan jawaban, memberikan petunjuk atas persoalan yang terjadi di sana. Kita tahu bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang masih ataupun juga baru bertumbuh. Dia membutuhkan bimbingan, dia membutuhkan arahan dari Rasul Paulus, apalagi saat itu muncul berbagai persoalan. Nah, bacaan kita ini berada di dalam konteks 1 Korintus di pasalnya yang ke-7. Kita lihat ayat 1 sampai 40 yang memaparkan tentang pertanyaan dan penjelasan mengenai kedudukan sosial seperti perkawinan dan perbudakan. Konteks sesudah itu di pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai pasal yang ke-11 ayat 1, dengan panjang lebar Rasul Paulus menjawab, dia memberikan arahan tentang sikap orang Kristen di Korintus di tengah situasi masyarakat kafir di masa itu. Orang Kristen harus berjuang mempertahankan identitas kekristenan mereka di tengah relasi mereka dengan penduduk setempat. Dalam pasal 9 ayat 1 sampai 27 ini ya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya merupakan ungkapan isi hati Paulus. Hatinya merasa sedih karena dia sebagai rasul, dia sudah melayani jemaat dengan sungguh-sungguh dan banyak berkorban bagi Injil Yesus. Ternyata jemaat di Korintus pada saat itu ada banyak orang yang tidak mengakui kerasulannya, bahkan mengkritik Paulus habis-habisan untuk menjatuhkan martabatnya. Sementara di pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1 di sana dipaparkan tentang betapa pentingnya belajar dari sejarah, yakni perjalanan dan pengembaraan bangsa Israel di padang gurun sebagai menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kehidupan, keberadaan jemaat sebagai umat Tuhan. Kemudian juga di pasal yang sama itu juga mengajak umat untuk bersyukur, mengajak umat untuk bangga menjadi pengikut Kristus yang setia. Saudara-saudara, bacaan kita atau teks kita di pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini ada beberapa bagian. Ayat 1 sampai 6 itu tentang daging persembahan berhala. Paulus justru menekankan tentang pengetahuan dari warga jemaat yang bersikap sok tahu. Mereka menggunakan kebebasan dan meyakini bahwa hal ini boleh saja dilakukan, karena tahu bahwa berhala itu tidak ada apa-apanya di dunia. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar jangan sampai pengetahuan itu membuat mereka jadi sombong. Dan Paulus di ayat 1 sampai 6 ini mengarahkan mereka agar bersikap penuh kasih dan membangun persekutuan. Kemudian di bagian yang kedua ayat 7 sampai dengan ayat 13. Nah, ini saudara-saudara tentang hal makan daging persembahan berhala. Bagi Paulus, jemaat yang masih muda ini masih belum semuanya memahami tentang berhala itu ada atau tidak ada. Ada orang yang masih terikat terhadap keyakinan lamanya pada saat itu. Sebaliknya, ada umat yang sudah mantap meninggalkan penyembahan berhala itu. Tentang makan dan minum itu sendiri menurut Rasul Paulus tidak memiliki makna baik atau jahat. Tidak ada yang lebih mulia atau rendah. Tidak mengubah arti nilai manusia itu di hadapan Tuhan. Kebebasan yang ada bukan dipakai dengan seenaknya.
akan tetapi harus penuh tanggung jawab. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan jemaat tidak boleh menyalahgunakan kebebasan itu dan menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah. Dan di teks yang terakhir jelas sekali di sana Rasul Paulus menegaskan sikapnya dalam menghadapi hal makanan. Dia tidak ingin menjadi batu sandungan dan membuat orang lain jatuh dalam dosa. Sikap yang berhati-hati, sikap yang bijak inilah yang seharusnya dijaga di dalam persekutuan yang dibangun bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yaitu pertama, pengetahuan kita dalam hidup ini akan selalu tidak lengkap dan tidak sempurna. Sebab itu tindakan kita pertama-tama harus didasarkan pada kasih bagi Allah dan orang lain. Kemudian yang kedua, kita jangan menjadi orang yang berlebihan. Ya, artinya kita tidak boleh menilai segala sesuatunya, menilai pengetahuan kita lebih daripada orang lain dan menganggap diri kita benar, menganggap diri kita segala-galanya dan orang lain salah. Itu berarti kita sombong. Kemudian yang ketiga, berhala itu adalah hal sia-sia karena Allah adalah di atas segala-galanya. Kristus menjadi satu-satunya perantara Allah dengan manusia. Di zaman ini berhala bisa muncul dalam berbagai hal. Sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang menjadi nomor satu dan Tuhan di nomor sekiankan, itu bisa menjadi berhala bagi kita. Apa saja uang bisa menjadi berhala bagi kita. Ketika Tuhan itu sudah digeser posisinya. Kita mencari uang tanpa kita bisa meluangkan waktu untuk Tuhan, misalnya bersekutu dengan Tuhan. Atau saudara-saudara, hal yang lain yang menjadi berhala bagi kita saat ini adalah ketika kita juga mengagungkan misalnya handphone kita. Dia segala-galanya bagi kita 24 jam. Kita tidak boleh jauh dari handphone kita misalnya. Atau gadget atau apapun yang menjadi pusat informasi buat kita. Kita lupa untuk kehadiran Tuhan itu sendiri. Segala-galanya bisa kita lihat misalnya di dalam handphone itu sendiri. Di masa ini mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya, handphone menjadi kebutuhan pokok. Ya, seperti kalau kita hari Rabu ini tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa beribadah di keluarga-keluarga, di rumah tangga, keluarga si A, si B misalnya. Kita dari rumah secara online. Tentu kebutuhan kita seperti itu melalui handphone. Kita pasang jaringan internet, kita bisa melihat di YouTube ya, di kanal GPIB Sangkakala itu. Tapi artinya itu bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa alat itu. Tidak. Kita justru harus bisa mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Di tengah ketakutan, di tengah kewaswasan, apapun itu saudara-saudara, kita tetap yang kita andalkan adalah Tuhan. Benar ada peraturan di sana sini yang mengharuskan kita begini, mengharuskan kita begitu. Untuk mencegah diri kita sendiri, untuk membentengi ya diri kita sendiri. Agar kita tidak terpapar oleh COVID-19, agar kita tidak kena penyakit dan lain sebagainya. Benar. Kita tidak boleh menganggap enteng dan sepele soal penyakit itu. Tapi satu hal, kita juga tidak boleh mengandalkan semuanya itu dengan nalar pikiran, kemampuan kita, kepandaian kita manusia. Tapi yang kita andalkan satu-satunya adalah Tuhan. Mengatasi semua itu tentu kita selalu berdoa. Minta kekuatan perlindungan dari Tuhan. Terus menerus, bahkan kalau boleh terus menerus kita minta belas kasihan dari Tuhan. Mohon Tuhan menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita yang masih kecil, lansia atau PKLU yang rentan terkena virus itu, atau bahkan kita sendiri yang kelihatannya sehat-sehat, kita juga bisa kena penyakit itu. Oleh karena itu, yang kita andalkan satu-satunya adalah Tuhan. Kemudian catatan yang keempat,
Makanan berhala tidak dilarang karena berhala itu tidak ada dari catatan firman Tuhan tadi. Namun demikian, mereka harus berhati-hati dan berhikmat untuk tidak menjadi batu sandungan bagi yang masih lemah imannya, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan dan juga dosa. Intinya, hidup kita jangan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau di awal khotbah tadi saya mengatakan merasa satu dengan yang lain, ya merasa diri benar. Tapi ketika kita boleh mencermati pembelajaran yang terakhir ini, kita jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya begini, kalau saya katakan orang lain banyak puasa. Ya tentu kita nggak mungkin dong di depan banyak orang yang puasa itu atas kita sengaja makan es krim misalnya, sengaja makan makanan yang enak. Bukan kita akan mengatakan ya mereka dong yang harus hormatin saya gitu, yang nggak puasa nggak begitu. Apakah kehadiran kita di situ jadi batu sandungan apa tidak bagi mereka? Kalau kehadiran kita menjadi batu sandungan, jangan kamu makan es krim. Begitu Bapak Ibu Saudara. Atau di sisi yang lain juga, kita jangan menjadi batu sandungan bagi dunia, lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tinggal dengan lingkungan yang berdekatan, bermasyarakat, bertetangga. Dimintain urunan RT misalnya, iuran sampah atau apapun. Yang lain it's okay, mereka bayar-bayar aja. Tapi kita orang Kristen kita bilang, itu kan memang tugasnya tukang sampah. Misalnya begitu ya. Itu kan memang tugasnya Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Ngapain saya harus urunan lagi? Artinya kita menjadi batu sandungan buat mereka. Kita tidak bisa menjadi garam dan terang di mana kita berada, di mana kita ada, keluarga kita maksud saya, di lingkungan tersebut. Kita tidak bisa menjadi garam dan terang. Karena apa? Karena kita masih mementingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih Kristus, sebagaimana judulnya sikap umat di tengah keanekaragaman, itu juga boleh menjadi introspeksi bagi kita. Apakah sikap hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat GPIB Sangkakala, dimanapun kita berada dan dimanapun Tuhan tempatkan, sudahkah kita bisa hidup bersosialisasi dengan baik? Sudahkah kita hidup rukun? Sudahkah kita saling menghargai? Dan sudahkah kita hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ada di sekitar kita? Amin. Saat teduh selesai. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Allah Maha Baik, Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing bersama anggota keluarga kami, bersama mama papa kami, opung, oma opa kami, anak-anak kami, bahkan mungkin ada juga cucu-cucu kami. Terima kasih Engkau boleh memberikan penjelasan terhadap kami, bagaimana agar kami sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GPIB Sangkakala boleh hidup berdampingan, hidup dengan rukun dan damai, toleransi,
dan tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Terima kasih juga karena lewat syafaat ini kami boleh mendoakan semua orang, baik itu di tingkat pemerintahan kami, gereja kami, para pemimpin kami, pendeta, evangelis, hamba-hamba Tuhan, semua boleh kami doakan. Engkau memberikan roh hikmat bagi para pemimpin di tengah pemerintahan bangsa Indonesia yang kami cintai. Mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Engkau memberikan hikmat bagi para pelayan-Mu Tuhan yang ada di gereja-gereja dari Sabang sampai Merauke, termasuk gereja kami GPIB Sangkakala. Berkati senantiasa Majelis Sinode, Presbiter Sangkakala, unit misioner, komisi, pegawai, dan jemaat sektor 1 dan 2. Serta tidak lupa juga mereka yang sudah lansia, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita. Termasuk juga bagi anak-anak kami yang sudah ditinggalkan oleh orang tua mereka sebagai anak yatim piatu. Kami juga berdoa bagi mereka yang bersukacita pertambahan usia. Sukacita yang meluap tentunya dirasakan oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhan Yesus hibur mereka senantiasa. Dan akhirnya kami selalu berdoa, tolong Tuhan, jauhkan kami dari penyakit, dari virus corona. Biarlah kami boleh menjaga diri dengan baik sesuai dengan protokoler kesehatan. Dan terlebih lagi iman percaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan mendengar semua doa-doa kami yang kami naikkan pada hari ini maupun juga doa-doa pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 81 ayat 1. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah kita pergi memberitakan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini. Dan jadilah pribadi-pribadi dan anak-anak Tuhan yang hidup senantiasa dalam kerukunan, kedamaian, dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.